Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lula Melia dengan NIM 31402400106, program studi S1 Akuntansi dari kelas AK4 E2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas akhir semester dengan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan objek studi PT Diamond Food Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan kode saham DMND. Diamond Food Indonesia Tbk itu merupakan salah satu perusahaan distributor dan produsen makanan serta minuman premium terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1974 dan resmi tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia sejak Januari tahun 2020. Baik, dalam video ini saya akan melakukan analisis kelayakan kredit perusahaan menggunakan pendekatan 6C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition, dan constraint, yang kemudian saya perkuat dengan analisis rasio keuangan selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 hingga 2025. Adapun susunan pembahasan dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama akan membahas profil singkat dan struktur kepemilikan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Lalu yang kedua ada analisis karakter, yaitu untuk menilai karakternya, integritas, dan tata kelola manajemennya seperti good corporate governance. Dan yang ketiga yaitu menganalisis capacity, yaitu untuk menilai kemampuan operasional dan manajerial pada perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Dan yang keempat yaitu ada analisis kapital, tujuannya untuk menilai struktur permodalan dan solvabilitas. Selanjutnya ada analisis kolateral, yaitu untuk menilai ketersediaan dan kualitas agunan pada perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Selanjutnya, analisis condition, yaitu untuk menilai kondisi eksternal seperti kayak pasar, pesaing, dan pemasok PT Diamond Food Indonesia Tbk. Disusul dengan analisis constraint, yaitu untuk menilai hambatan sosial, hukum, dan geografis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT Diamond Food Indonesia Tbk. Yang selanjutnya ada analisis rasio keuangan, yaitu meliputi profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan perputaran aset selama periode pengamatan, yaitu tahun 2023 sampai 2025. Disusul dengan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi mengenai kelayakan kredit perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Dan seluruh data yang saya gunakan itu bersumber dari laporan tahunan annual report PT Diamond Food Indonesia Tbk tahun 2025 yang telah dipublikasikan secara resmi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari profil perusahaan. Untuk profil perusahaan ini dengan nama usaha PT Diamond Food Indonesia Tbk dan bidang usahanya pada bidang industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui entitas anak dan jasa konsultasi manajemen. Baik, dilanjut. Untuk kode sahamnya tadi sudah dijelaskan di perkenalan singkat perusahaan, yaitu DMND dengan jumlah sumber daya manusianya 7.679 karyawan dan berkantor pusat di TCC Batavia Tower 1 lantai 15, Jalan Kiai Haji Mas Mansur Kaf 126 Jakarta Pusat. Baik, untuk PT Diamond Food Indonesia
sendiri itu merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang berfokus pada produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk konsumsi yang berkualitas tinggi. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu perseroan itu awalnya didirikan dengan nama PT Jaya Murni Tritunggal berdasarkan Akta Perseroan Terbatas nomor 1 tanggal 3 Februari tahun 1995 yang dibuat di hadapan Jusnita Gunawan. Lalu pada tahun 2016 itu perseroan mengubah nama dari PT Jaya Murni Tritunggal menjadi PT Diamond Food Indonesia berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 13 tanggal 17 November 2016. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 keputusan pemegang sahamnya menjadi perusahaan publik dan mencatat sahamnya di BI dengan kode saham DMND. Baik, langsung saja kita ke jejak langkahnya PT Diamond Food Indonesia Tbk ya. Untuk tahun 1974 itu mengawali perjalanan bisnis sebagai produsen es krim. Lalu untuk tahun 1978 itu berekspansi ke hilir dengan kemampuan distribusinya. Dan pada tahun 1979 kepemilikannya itu udah 100% dari pendiri grup PT Diamond Food-nya itu sendiri. Lalu pada tahun 1995 itu mengembangkan jejaring distribusi untuk mendukung produk-produk makanan, kering, dan minuman. Dan pada tahun 1991 yaitu pengenalan produk-produk prinsipal dan penambahan kategori produk baru. Selanjutnya disusul dengan tahun 1983 pendirian cabang di Denpasar dan merupakan titik distribusi pertama di luar Jawa. Untuk tahun 1997 yaitu memulai produksi jus, mengonsolidasi posisi sebagai produsen dan distributor makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Lalu pada tahun 1999 itu PT Diamond Food Indonesia Tbk memulai kegiatan operasional di kawasan industri di Cikarang Barat di Jakarta Pusat. Dan pada tahun 2008 itu PT Diamond Food memulai produksi di fasilitas bakery dan dairy yang berlokasi di Jakarta Barat. Selanjutnya pada tahun 2013 membangun gudang kapasitas 18.000 palet dan pada tahun 2015 yaitu pembukaan gerai retail Diamond Fair pertama kali itu pada tahun 2015. Dan pada tahun 2018 itu meluncurkan platform. Lalu pada tahun 2021 pembukaan cabang baru di PT Sukanda Jaya di Malang yang bertempatkan di Jawa Timur. Dan pada tahun 2020 melakukan penawaran umum perdana saham terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IPO) pada tanggal 15 sampai 16 Januari 2020 dan melantai di BI itu pada tanggal 22 Januari 2020. Jadi baru terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia itu pada tahun 2020 di bulan Januari. Lalu pada tahun 2019 mengimplementasikan SAP sepenuhnya di seluruh grup Diamond. Yang pada tahun 2022 yaitu pembukaan cabang, sama untuk tahun 2024-nya pembaruan titik distribusi di Makassar. Dan pada tahun 2025 pembukaan titik distribusi di baru PT Sukanda Jaya di Kabupaten Banyuwangi. Lalu ada peluncuran produk di dairy baru yaitu Dog Farm Almond. Lanjut kita ke hasil analisisnya.
tadi sudah dijelaskan nama perusahaannya, alamat websitenya dengan www.diamondfoodindonesia.com. Pada saham DMND, dan tadi sudah dijelaskan juga bidang industrinya ada di industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui entitas anak dan jasa konsultasi manajemen. Untuk sektornya barang konsumen primer, segmen utamanya yaitu produk bermerek dan tidak bermerek, dan subsektornya perdagangan retail barang primer. Terus untuk produk perusahaannya sendiri, yang pertama ada susu, lalu ada susu UHT, keju, yogurt seperti Biocool, lalu ada mentega, puding, dan jus buah. Lalu yang kedua ada aneka varian es krim untuk kebutuhan rumah tangga dan komersial. Lalu ada olahan daging seperti sosis, bakso, nugget, kentang goreng, sayuran beku, dan makanan ringan. Dan yang terakhir ada adonan pastry, roti, dan bahan pelengkap seperti coklat. Untuk visi misinya yaitu dengan visi menjadi platform makanan dan minuman yang paling unggul di Indonesia. Untuk misinya sendiri, yang pertama, menyediakan solusi yang saling menguntungkan bagi pelanggan dan prinsipal kami. Yang kedua, mengembangkan budaya kinerja tinggi dan inovasi dalam perusahaan. Yang keempat, memperkuat masyarakat dengan cara memfasilitasi kegembiraan bagi semua pelayan dan keluarga mereka. Dan yang terakhir, menerapkan pendekatan yang berkelanjutan pada semua kegiatan usaha. Untuk komposisi kepemilikan sahamnya per 31 Desember 2025 dipegang oleh Censenan dengan kepemilikan 34,93%. Lalu ada di Knetchen dengan kepemilikan 19,87%. Lalu ada Aderson Investment Pte Ltd dengan kepemilikan 19,99%. Lalu ada Cenweisu dengan kepemilikan 10,26%. Lalu ada Astrawati Alui dengan kepemilikan 6,95% dan masyarakat dengan kepemilikan 8%. Jadi totalnya sudah 100%. Untuk struktur kepemilikan sahamnya berdasarkan kelompok pemegang saham per 31 Desember 2025, yang pertama ada pemodal nasional yaitu dengan institusi lokal 0,62%. Lalu ada individu lokal dengan 72,44%, dan untuk totalnya untuk keduanya yaitu ada di 73,06%. Untuk pemodal asingnya ada institusi asing 26,94%, untuk individu asingnya tidak ada, jadi untuk totalnya 26,94%. Dan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali. Untuk pemegang saham utamanya yaitu ada di Centenan. Untuk pemegang saham pengendalinya tadi kepemilikannya 34,93%, dan Knetchen dengan saham utamanya 19,87%. Baik, untuk struktur organisasinya ada Dewan Komisaris dengan komisaris utamanya Centenan. Lalu ada Wakil Komisaris utama yaitu Dr. Ibrahim Hasan, dan Komisaris Independen ada Lim Beng Lin, Si Tejo Endrianto, Wu Xianfei, Nakrin Narula, dan Istini Tati Sidoharto. Dengan Dewan Direksi, direktur utamanya ada Philip Min Lin Chin, direkturnya ada Insinyur Widianto Juwono dan Troy Parwata. Lalu ada entitas anaknya di sini dengan kepemilikan langsung ada dua, ada PT Diamond Coldstrong
dengan tahun pendirian 1970 yang beralamatkan di Jalan Pasir Putih Timur, Jakarta Utara dengan kepemilikannya 99,94% dan untuk operasinya aktif dan bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Lalu ada PT Sukanda Jaya dengan tahun pendirian 1973 di Jalan Pasir Putih Raya, Jakarta Utara dengan kepemilikannya 99,99% dan status operasinya aktif, bergerak di bidang usaha distributor dan importir. Yang selanjutnya ada kepemilikan tidak langsung melalui PT Sukanda Jaya, ada PT Diamond Retail Indonesia yang bergerak di bidang minimarket, perdagangan, eceran makanan dan minuman, serta tembakau. Yang kedua ada Indogarment Sarana Cemerlang yang bergerak di perdagangan besar, mesin, dan peralatan makanan dan minuman, beserta perlengkapan lainnya. Yang ketiga ada PT Telunjuk Komputasi Indonesia dengan bidang usaha portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial. Yang keempat ada PT Fit Indonesia Tama dengan bidang usaha perdagangan besar makanan dan minuman. Selanjutnya ada PT NHV Diamond Indonesia dengan bidang usaha industri makanan. Baik, karena latar belakang dari PT Diamond Food Indonesia sudah saya sampaikan, selanjutnya yaitu analisis kredit. Yang pertama dengan analisis karakter dari PT Diamond Food Indonesia Tbk. Dan analisis karakter ini bertujuan untuk melihat bagaimana sih tanggung jawab, kejujuran, keseriusan bisnis, keinginan untuk membayar semua kewajiban dengan seluruh kekayaan yang dimiliki, sehingga bank itu dapat meyakini itikat baik dari PT tersebut sebagai peminjam dan dapat mengetahui risiko atas kredit yang diberikan. Dan pada analisis karakter ini ada beberapa indikator. Untuk indikator yang pertama itu ada di latar belakang, dan tadi sudah disampaikan untuk indikator yang pertama. Lalu untuk transparansi dan keterbukaan informasi, yaitu dengan perusahaan publik yang diawasi OJK, karena seluruh laporan keuangannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan independen dan diungkapkan secara terbuka. Laporan tahunannya disusun sesuai SEOJK nomor 16/COJK.04/2021 dan dapat diakses publik melalui situs resmi perusahaan. Tidak ada indikasi informasi yang disembunyikan atau tidak akurat. Dan transparansi ini tersedia di annual report tahun 2025 pada halaman 2 dan 205. Lalu selanjutnya ada keterbukaan hubungan afiliasi direksi atau komisaris, yaitu Direktur Utama dari Philip Min Lee Chen mengungkapkan secara terbuka hubungan afiliasi kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali yang menjabat menjadi komisaris utama. Oke, mari kita lihat buktinya, terletak pada halaman Oke, sebentar kita cari buktinya. Nah, ini dari direktur utamanya bahwa telah mengungkapkan beliau ini memiliki hubungan afiliasi kekeluargaan dengan beberapa pemegang saham perseroan, pemegang saham utama, dan dengan pemegang saham pengendali yang menjabat sekaligus sebagai komisaris utama di perseroan. Nah, jadi tidak ada informasi yang disembunyikan
atau sengaja ditutupi. Lalu untuk indikator selanjutnya yaitu ada perubahan komposisi direksinya, yaitu ada pergantian direksi, pengunduran diri dan penunjukan pengganti itu diungkapkan secara transparan dengan alasan yang jelas, bukan indikasi atau konflik tersembunyi. Jadi untuk pengunduran diri dan penunjukan pengganti itu ada alasan yang jelas gitu, bukan kayak disembunyi-sembunyikan atau langsung ditunjuk, tapi sebelum ditunjuk itu ada seperti rapat dan sesuai kesepakatan bersama. Lalu untuk independensi komisaris independennya, ada 2 komisaris independen yang menyatakan telah memenuhi kriteria independensi dan tidak berafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Baik, kita cek dulu di annual reportnya, di bagian komisaris independen. Baik, sebentar. Kita lihat bahwa komisaris independen telah menyatakan persyaratan independensi dengan Lim Beng Lin telah menyatakan bahwa beliau telah memenuhi seluruh kriteria sebagai komisaris independen sebagaimana dinyatakan peraturan yang berlaku, serta menyatakan independensi dan objektivitasnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini yang pertama. Terus untuk yang keduanya, bahwa si Tejo Endriarto telah menyatakan juga bahwa beliau telah memenuhi kriteria sebagai komisaris independen sebagaimana telah disyaratkan. Jadi informasi yang saya dapatkan itu benar-benar ada dan tidak mengarang. Dan itu ada pada annual report tahun 2025. Lalu ada kinerja direksi atau komisarisnya, yaitu dilakukan tahunan dan hasilnya dinyatakan mematuhi komplit sesuai pedoman tata kelola OJK. Lalu untuk profil dan integritas pemilik atau pengendali itu menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah Tenan, yaitu dengan 34,93%, yaitu seorang profesional berlatar belakang akuntansi dari University of Puget Sound dan MBA Finance dari NYU Stern, mantan auditor di Pricewaterhouse New York dan Indonesia. Kepemilikan saham transparan, tidak ada nomine atau struktur tersembunyi, dan pemegang saham utama Knecen Ten dengan kepemilikan 19,87% dan diidentifikasi dengan jelas dalam laporan. Selanjutnya untuk tata kelolanya, Good Corporate Governance, Dewan Komisaris menyatakan bahwa perusahaan itu telah konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan manajemen risiko yang prudent. Untuk itikat membayar kewajibannya itu perusahaan telah membayar dividen tunai senilai 66,28 miliar tepat waktu pada tanggal 17 Juli 2025 dan membuktikannya keinginan membayar kewajiban kepada seluruh pihak. Untuk perkara hukum di entitas anak, ini penting banget informasinya karena kita harus tahu jika kita ingin membeli saham pada perusahaan, kita harus tahu bahwa perusahaan tersebut bebas dari perkara hukum atau tidak. Dan PT Diamond Food Indonesia itu ada perkara hukum di entitas anak, dan perkara hukumnya itu kita lihat di
di annual report halaman 195 bahwa ada 6 perkara hukum, litigasi dan perkara hukum. Yang pertama itu ada di entitas anak di PT Diamond Cold Strong, dengan perselisihannya itu perihalnya pemutusan hubungan kerja untuk status per 2025-nya, yaitu kasasi pada Mahkamah Agung. Selanjutnya ada PT Sukanda Jaya di entitas anak juga, dengan perihalnya itu perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jadi perkara hukumnya yang nggak terlalu sensitif, ini hanya perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja. Dan ini tuh sebagian masih kasasi di Mahkamah Agung, dan dicatat perusahaan tidak berpengaruh material. Jadi untuk perkara hukumnya tidak berpengaruh material. Untuk kualitas manajemen Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu Philip itu beliau diangkat di grup sejak tahun 2019, dan beliau ditunjuk dan diangkat pertama kali sebagai direktur utama berdasarkan keputusan RUPS tahunan tanggal 14 Juli 2024. Lalu untuk IR Widianto Juwono itu ditunjuk dan diangkat pertama kali sebagai direktur berdasarkan keputusan RUPS tahunan tanggal 14 Juni 2024. Dan Troy Purwarta juga diangkat tanggal 13 Juni 2025. Dan untuk komisaris utamanya, karena Centenan itu beliau merupakan pemegang saham kendali perseroan dan memiliki afiliasi kekeluargaan dengan beberapa pemegang saham. Dan ini ada anggota Dewan Direksinya, ada Dr. Ibrahim Hasan, Lim Beng Lin, Sitejo Edrianto, Wusian Fei, Nakrin Narula, dan Istini Tati Sidoharto. Lalu untuk litigasi perkara hukum material untuk perseroan atau direksi atau dewan komisaris, tidak ada perkara hukum material yang perdata, pidana, dan kepailitan, perpajakan, TUN, arbitrase itu tidak ada ya. Hanya tadi ada perkara hukumnya pada entitas anak, dan hal tersebut itu tidak berpengaruh material pada PT Diamond Food Indonesia. Dan untuk sanksi administrasi otoritas pasar modalnya, tidak ada sanksi administratif terhadap perseroan, direksi, maupun komisaris sepanjang tahun 2025. Jadi untuk keseluruhan analisis dari 6C, yang pertama itu karakter, itu secara umum perusahaan itu mempunyai kayak seperti watak manajemen yang tergolong baik dan rendah risiko, tidak ada catatan kriminal, sanksi atau perkara material yang menandakan itikat buruk. Dan untuk keterbukaan informasinya itu udah cukup jelas, dan untuk mendukung indikasi kejujuran dan transparansi manajemen, dan ada satu catatan yang perlu diperhatikan, bank secara soft flag bukan red flag serius, adalah konsentrasi kendali pada keluarga Chen, dan sehingga independensi keputusan bisnis perlu dipantau melalui Dewan Komisaris Independen. Baik, ini untuk analisis dari aspek 6C. Yang pertama yaitu karakter. Selanjutnya kita akan analisis dari capacity. Analisis yang kedua yaitu
Dengan tujuan analisis capacity ini untuk menilai kemampuan PT Diamond Food Indonesia Tbk dalam mengelola kegiatan operasional dan bisnisnya sehingga mampu menghasilkan pendapatan dan mempertahankan pertumbuhan usaha serta memenuhi kewajiban keuangan secara berkelanjutan. Untuk indikator yang pertama ada kemampuan manajemen puncak, dan untuk kemampuan ini pada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu memiliki latar belakang profesional relevan dengan pengalaman di multinasional, di PNG, di Gillette, di Danone, dan Ferrero untuk direktur pemasaran. Dan direktur keuangannya berpengalaman lebih dari 20 tahun di perusahaan TBK lain. Dan untuk manajemen produksinya itu bahwa perusahaan ini mempunyai 4 fasilitas produksi aktif sejak tahun 1997 sampai 2020 di Bekasi dan di Cimahi, dan tersertifikasi FSSC 2000 F6 dan halal MUI, didukung program otomatisasi dan Kaizen. Lalu untuk manajemen pemasarannya yaitu tersebar di 20 titik distribusi terjangkau di 38 provinsi di Indonesia, dan strategi pemasarannya itu adaptif, basis pelanggan kuat lintas kategori produk F&B. Untuk 20 titik distribusinya mari kita lihat pada annual report. Untuk di titik distribusinya yang tersebar di Indonesia, kita perlu tahu di mana aja. Nah, untuk 24 titiknya, yang pertama ada di Medan, lalu ada di Palembang, Pekanbaru, Batam, Padang, Lampung, Jakarta, Bekasi, Cirebon, Semarang, Cimahi, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan masih banyak lainnya. Nah, ini perusahaan perseroan memiliki 24 titik distribusi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, dan terdapat 3 fasilitas produksi di kawasan industri di Cimahi. Ini untuk yang kesimpulan tadi. Baik, lanjut di indikator selanjutnya, yaitu ada di manajemen personalia dengan pengelolaan sumber daya yang terpusat di HRD dan melaporkan langsung ke direksi. Perencanaan tenaga kerja disesuaikan pada target penjualan dan kapasitas organisasi. Jadi untuk kualitas sumber dayanya itu menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan perusahaan, yang dimana Dewan Komisaris secara khusus memberikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan komitmen mereka yang mengunggulkan perusahaan. Jadi untuk keseluruhan analisis dari aspek 6C dengan aspek yang kedua yaitu capacity mempunyai dapat disimpulkan bahwa manajemen puncak, produksi, pemasaran, dan personalia pada PT ini memiliki kapasiti yang kuat untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban keuangannya. Lalu manajemen juga mampu merumuskan strategi yang tepat, mengelola operasional secara efisien, dan mempertahankan daya saing pemasaran melalui inovasi dan pemahaman konsumen, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaan. Jadi untuk analisis kapasitinya cukup dibilang sangat baik. Lalu untuk analisis selanjutnya yaitu analisis 6C pada capital.
Nah, tujuan analisis kapital ini adalah untuk menilai kemampuan modal sendiri perusahaan dan memikul beban pembiayaan, kemampuan menanggung beban risiko, risk sharing, dan kesungguhan debitur dalam mengelola usahanya melalui struktur permodalan yang sehat. Dengan indikator yang pertama yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dengan DER pada tahun 2025 itu 0,26 dan pada tahun 2024 itu 0,20, lalu pada tahun 2023 ada 0,23. Jadi dari tahun 2023 sampai ke 2025 itu DER-nya naik dan ini itu tergolong sangat rendah atau konservatif, ketergantungan terhadap pihak luar krediturnya itu minim ya. Untuk total liabilitas dan dibagi total asetnya dengan 0,26 pada tahun 2025 dan porsi aset ini yang dibiayai utang sangat kecil. Sebagian besar asetnya dibiayai oleh modal sendiri. Lalu untuk tambahan modal di sektornya itu RP2 RP1 1 juta, 1 triliun, 618 juta dan tidak berubah dari tahun 2024 berasal dari kelebihan setoran modal di atas nilai nominal saat IPO. Lalu untuk komponen modalnya sendiri dan modal ini ditempatkan dan disetorkan penuh senilai 236,709 juta dan tercatat resmi dan telah disahkan notaris dan Menkumham dan modal ini tuh bukan modal belum notaril. Dan untuk indikator laba ditahannya pada saldo laba itu ditentukan penggunanya yaitu cadangan wajib dengan senilai 424,394 juta yaitu belum ditentukan penggunaannya dan dengan 3,613 juta itu keduanya tumbuh konsisten 3 tahun terakhir dan mengindikasikan retensi laba yang sehat, bukan laba yang ditahan rendah. Selanjutnya untuk modal revaluasi yaitu pada tahun 2025 itu ada di 852 triliun, 278 juta. Naik dari 848 dan porsi ini tuh bukan cash real melainkan kita harus mencermati kualitasnya sebagai modal. Lalu untuk utang pada persero atau pemegang sahamnya tidak setelah saya analisis tidak ditemukan indikasi utang kepada pemegang saham atau kayak pihak berelasi tercatat sebagai utang usaha pihak ketiga dan berelasi dengan 100 triliun, 812 juta yang itu bukan pinjaman pemegang saham. Lalu untuk PRIVO atau dividennya itu dividen tunainya tahun 2025 itu sebesar 66,28 miliar dan payout ratio moderatnya ada di 18,22% dari laba 2024 itu tidak berlebihan atau tidak menggerus modal secara signifikan. Nah, setelah kita ketahui aspek capital dan telah disampaikan juga indikator serta hasil analisisnya, dan dari aspek capital ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan itu dari
Dari aspek capital itu telah mendukung penilaian kredit yang positif dan melengkapi dari aspek yang sebelumnya, yaitu pada karakter dan kapasiti yang juga sudah tergolong baik. Jika diperlukan, baik, selanjutnya ada di aspek kolateral dengan tujuan analisisnya yaitu menilai peran agunan sebagai second way out hak bank atas pelunasan bila debitur cedera janji, memastikan debitur turut menanggung risiko utama, dan mendorong kesungguhan debitur memenuhi perjanjian kredit dinilai dari aspek ekonomis, yaitu nilai marketability dan yuridis, legalitas dan pengikatannya. Selanjutnya ada beberapa indikator yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada di agunan pokok yang tersedia, yaitu aset perusahaannya itu dengan aset netonya sebesar 3,295,906 juta pada tahun 2025 dan naik sebesar 3,038249 juta pada tahun 2024. Yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, freezer, jenis aset beragam dan produktif, dan itu tuh bukan aset kurang marketable. Lalu untuk aspek yuridis, bukti kepemilikan tanahnya itu telah terdaftar atas 57 sertifikat hak guna bangunan, jatuh temponya bertahap dari tahun 2027 sampai 2053, dan manajemen itu menyatakan dapat diperbarui dengan biaya minimal legalitas kuat, ini tuh bukan kurang sempurna. Lalu untuk aspek yuridis, bukti kepemilikan, untuk aspek ekonomis nilai tanahnya itu tanah tercatat dengan modal revaluasi dengan nilai wajar level 2 sejak tahun 2017, dan nilai ini cenderung naik sesuai syarat agunan, nilainya stabil dan cenderung naik. Untuk agunan yang sudah dijaminkan ke bank, yaitu agunan tanah, karena sebagian tanah ini senilai revaluasi 98,958 juta dijaminkan untuk fasilitas pinjaman bank porsi kecil dari total tanahnya dengan total 1,282,278 triliun juta. Sebagian besar tanah masih unencumbered. Lalu untuk agunan yang sudah dijaminkan ke bank, yaitu piutang usaha, jaminan validitas pinjaman bank dari total piutangnya 1,284,134 juta. Dan untuk agunan yang sudah dijaminkan ke bank dengan persediaan itu dijadikan jaminan dari total persediaannya hanya 2,562,732 juta. Dan agunan yang sudah dijaminkan ke bank deposito berjangka 150 juta di Bank DKI dijaminkan untuk fasilitas kredit dan modal kerja. Lalu untuk bentuk peningkatan agunannya, fasilitas Bank Mandiri, BCA, dan Bank DKI diikat dengan piutang, persediaan, deposito, dan aset tetap tertentu sesuai dengan bentuk pengikatan lazim. Dan untuk cakupan asuransi menyeluruhnya, yaitu ada di manajemen menyatakan bahwa seluruh aset telah diasuransikan terhadap kebakaran, banjir, huru-hara, dan gempa bumi. Lalu untuk aspek ekonomis dan status kepemilikan dan sengketa,
tidak ditemukan indikasi sengketa kepemilikan aset tetap atau tanah dalam laporan litigasi yang ada dan perselisihan hubungan industrial di anak usaha dan tidak menyangkut kepemilikan aset. Oke, dari keseluruhan indikator dan analisis yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki agunan yang kuat dan memadai untuk mendukung fasilitas kredit aset yang dijaminkan kepada nilai ekonomis yang baik, legalitas yang jelas telah diasuransikan, serta ditemukan sengketa kepemilikan. Dengan demikian, nilai agunan perusahaan dinilai mampu memberikan perlindungan dan mitigasi risiko yang memadai bagi pihak bank. Selanjutnya, aspek condition dengan tujuan analisis untuk menilai bagaimana kondisi eksternal pemasok, pembeli, pesaing, dan barang substitusi, calon pesaing, regulasi pemerintah, dan perdagangan internasional mempengaruhi kelangsungan usaha debitur dan kemampuannya membayar kewajiban kredit di tengah dinamika pasar. Dengan indikatornya yaitu yang pertama ada pemasok. Nah, pemasok ini ketergantungan pada prinsipal merek internasional untuk sejumlah besar produk yang didistribusikan, dan perusahaan mitigasi dengan menjalin kerjasama multi prinsipal. Lalu untuk pembelinya, daya beli konsumen itu beresiko melemah akibat perlambatan ekonomi, dimitigasi dengan evaluasi kinerja, pendapatan rutin, analisis permintaan pasar, dan program antisipatif terhadap perubahan pasar. Lalu untuk indikator pesaingnya, itu diakui manajemen bahwa pesaing ini sebagai resiko usaha dimitigasi melalui inovasi produk. Jadi kita tidak hanya nih pesaingnya ini, tapi kita juga mengcover pesaing bahwa kita akan melalui inovasi produknya dan peningkatan kualitas, efisiensi biaya, dan layanan konsumen. Namun perusahaan sendiri tidak mengukur market share-nya secara tunggal. Dan untuk barang substitusinya tidak disebutkan sebagai risiko utama, namun tren konsumsi bergeser ke produk praktis atau sehat berpotensi memunculkan substitusi kategori produk. Perusahaan mengantisipasi lewat inovasi dan pengembangan produk. Jadi dari kondisi ini, dari kondisi pemasok, pembeli, pesaing, dan barang substitusi, perusahaan itu bahwa dari masing-masing indikator telah memitigasi hal-hal tersebut sebelum terjadi dengan inovasi produk barunya, dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini dinilai mampu menghadapi perubahan kondisi pasar melalui diversifikasi pemasok, evaluasi pasar, lalu yang terakhir yaitu inovasi produknya. Baik, untuk selanjutnya akan ada analisis constraint dengan tujuan analisisnya untuk menilai batasan atau hambatan sosial, ekonomi, geografis, dan ketenagakerjaan pada lokasi usaha debitur yang dapat menghalangi, sehingga bank dapat memperkirakan apakah lingkungan usaha ini justru membatasi keberlangsungan bisnis dan kemampuan membayar kreditnya. Dengan indikator yang pertama yaitu ada hubungan tenaga kerja dan risiko pemogokan buruh, bahwa PT Diamond Food Indonesia itu telah diakui sebagai salah satu risiko umum, dan aktivitas dan pemogokan buruh atau kegagalan menjaga hubungan baik dengan buruh dapat berdampak negatif pada perekonomian dan kegiatan usaha. Lalu untuk indikator yang selanjutnya ada di sarana dan prasarana pendukung listrik. Jika ada gangguan gangguan pasokan listrik pada gudang, dimitigasi dengan genset
cadangan di seluruh fasilitas cold storage atau freezer dan gudang beraset dalam jaringan distribusi. Lalu untuk gangguan infrastruktur nasionalnya yaitu diakui sebagai risiko umum yang dapat berdampak merugikan perekonomian Indonesia. Kegiatan usaha perseroan bersifat sistematik atau nasional, bukan spesifik lokasi perseroan. Lalu untuk risiko geologis bencana alamnya yaitu diakui sebagai risiko umum. Dan Indonesia ini kan berada di zona rawan geologi signifikan yang akan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan PT Diamond Food Indonesia. Lalu untuk mitigasi risiko bencana pada asetnya, tadi sudah dijelaskan pada capital bahwa seluruh aset material telah diasuransikan pada di kolateral. Di analisis kolateral bahwa telah diasuransikan pada kebakaran, banjir. Jika terjadi ada kebakaran, banjir, huru-hara, dan gempa bumi, mengurangi dampak finansial dan konstrain bencana alam. Lalu untuk ketergantungan jaringan distribusi terhadap infrastruktur logistiknya, tadi sudah dijelaskan juga bahwa PT Diamond Food ini tersebar di 24 titik distribusi dan di 38 provinsi. Dan untuk mengurangi konsentrasi pada satu wilayah atau rute logistik tunggal, dan sehingga gangguan infrastruktur lokal menjadi berdampak signifikan pada keseluruhan usaha. Lalu untuk legalitas perizinan usaha dan hak atas tanahnya itu tadi juga sudah dijelaskan bahwa tanah pabrik itu terdaftar sah dengan 57 sertifikat dan tidak ada indikasi konflik lahan atau perizinan lokasi yang menghambat operasional pabriknya itu sendiri. Dengan demikian, dengan kesimpulan bahwa PT Diamond Food Indonesia Tbk itu tergolong terkendali dan lokasinya seluruh fasilitas produksi berada di kawasan industri resmi dengan legalitas lahan yang jelas, sehingga tidak ada hambatan lokasi atau sengketa lahan dan risiko pemogokan buruh, gangguan infrastruktur nasional, dan risiko geologis memang diakui perusahaan namun bersifat sistematik atau nasional dan telah dimitigasi memadai melalui genset cadangan, asuransi aset komprehensif, serta diverifikasi jaringan distribusi ke 38 provinsi. Dengan demikian, aspek constraint tidak menjadi penghambat material terhadap kelancaran usaha maupun kemampuan debitur membayar kewajiban kreditnya. Dan terakhir yaitu ada di analisis rasio. Untuk laporan keuangan yang saya sajikan hanya laporan yang saya butuhkan dari periode tahun 2023 sampai 2025. Lalu untuk laporan laba ruginya sama, untuk pendapatannya meningkat dari tahun ke tahun. Lalu untuk liabilitasnya turun pada tahun 2024. Dan ekuitasnya naik dari tahun 2023 sampai ke tahun 2025. Dan untuk rasio yang pertama yaitu ada di rasio profitabilitas dengan rasio laba rugi terhadap aset, dengan kata lain ROA, yaitu pada tahun 2023 yaitu 0,4 dan tahun 2024 0,05 dan tahun 2025 ini 0,05, dan ini menjadi peningkatan dari 4% menjadi 5%, dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan total aset untuk menghasilkan labanya. Dan untuk rasio ROE itu dari tahun 2023 sampai 2025 stabil dan naik. Dengan kenaikan ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan itu bagi pemegang saham lebih baik.
Walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan, tapi hal ini mencerminkan bahwa uh, bahwa menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Lalu untuk ROI-nya itu sama dari tahun ke tahun, naik stabil, dan kondisi ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan perusahaan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu untuk margin laba bersih, net profit marginnya juga meningkat dari 3% menjadi 4%, dan hal ini itu menandakan bahwa efisiensi pengelolaan biaya yang lebih baik sehingga laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan semakin besar. Lanjut ke rasio likuiditas. Dengan analisis current ratio, dan dari analisis current ratio juga dari tahun 2023 ke 2024 tergolong naik, namun pada tahun 2025 sedikit ada penurunan, dan meski mengalami penurunan pada tahun 2025, perusahaan tetap memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lanjut pada rasio solvabilitas. Untuk DAR-nya itu, rasio liabilitas terhadap aset, dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan, lalu pada tahun 2025 mengalami kenaikan, dan hal ini itu menunjukkan sebagian besar aset perusahaannya dibiayai oleh modal sendiri. Kenaikan pada tahun 2025 masih dalam batas yang aman, tidak tergolong rendah atau di bawah standar industrinya. Lalu untuk rasio DAR-nya dari sama seperti DAR, dan hal ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan masih sangat sehat dan tidak bergantung pada utang. Lalu untuk rasio perputarannya, rasio aset turnover ratio itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bahwa hal ini itu menunjukkan perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan, dan peningkatan rasio mencerminkan efisiensi pengelolaan aset yang semakin baik dan kinerja operasional perusahaan yang telah meningkat. Baik, berdasarkan analisis terhadap 6 aspek 6C, yang pertama ada karakter, capacity, capital, lalu ada collateral, condition, dan constraint, yang kemudian saya perkuat dengan analisis rasio keuangan selama tahun pengamatan dari tahun 2023 hingga 2025. Dapat disimpulkan bahwa PT Diamond Food Indonesia Tbk ini memiliki profil risiko kredit yang rendah dengan kondisi keuangan yang bagus dan membaik dari tahun ke tahunnya, dan pendapatan laba tumbuh konsisten selama 3 tahun pengamatan dengan profitabilitas meningkat, likuiditas sangat kuat, dan struktur permodalan tetap konservatif meskipun perusahaan sedang bertumbuh. Dan kedua pendekatan ini kualitatif dan kuantitatif saling mendukung dan menghasilkan kesimpulan yang selaras. Baik, dengan demikian perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai debitur yang sangat layak untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan tetap memperhatikan pemantauan berkelanjutan terhadap tren kenaikan rasio dan daya beli konsumen ke depannya. Demikian video analisis yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.